Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, para muda, dan anak-anak yang terkasih, kita hidup di dunia ini sangat sadar bahwa kesempatan hidup kita ini terbatas. Bahkan kesempatan hidup yang singkat ini mau digunakan untuk banyak berbuat baik atau sebaliknya digunakan untuk foya-foya pun akhirnya akan diakhiri dengan cepat. Tahu-tahu harus meninggal. Dengan kata singkat, hidup ini diisi dengan kegiatan yang penuh berkat atau penuh kejahatan, hanya bisa dilaksanakan dalam waktu dan kesempatan yang terbatas. Kesempatannya tetap habis, tidak bisa diperpanjang. Dalam Injil tadi digambarkan bagaimana bumi dan segala isinya akan musnah. Dan masa pertobatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sudah ditutup. Berarti tinggal memasuki saat penghakiman dunia di akhir zaman itu dimulai. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk menjalani pertobatan karena kesempatan pertobatan sudah lewat. Maka waktu yang sangat terbatas bagi setiap orang yang hidup di dunia ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yakni kesempatan hidup yang sangat terbatas waktunya ini, supaya digunakan untuk menjaga hati dari kekuatan dan serangan arus duniawi. Karena hati itu menjadi pusat seluruh kehendak dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Misalnya, orang yang badannya kegemukan mau mengidealkan bobot badannya harus dengan diet dan menjaga kualitas makanannya supaya bisa bertahan dengan badan yang semakin ideal. Tetapi untuk bertahan itu sangat berat. Hanya bertahan beberapa waktu saja
Sesudah itu daya tahannya ambrol untuk menjalani diet. Didukung juga makanan zaman sekarang ini sebegitu lesat dan nikmat. Tidak seperti zaman saya kecil itu, aduh, makanannya hanya sekitar tempe, apem, ya makanan-makanan bantal munyuk dan macam-macam yang sangat sederhana. Didukung oleh makanan yang begitu lesat itulah daya ampetnya atau daya tahan dirinya kalah, bodol, ambrol. Maka akhirnya menjadi gemuk atau malah semakin gemuk itu sudah hal yang biasa. Apalagi manusia harus menjaga hatinya, pasti lebih berat. Karena bukan hanya menjaga secara fisik, tapi juga menjaga kekuatan besar yang menyentuh perasaannya. Ini jelas jauh lebih berat. Dan yang kedua, diharapkan orang bisa melakukan tindakan berjaga-jaga dan berdoa. Tawaran setan dengan aneka macam wujudnya dalam wujud uang, kenikmatan, kepuasan, dan aneka macam wujud yang tidak kelihatan hanya bisa dihadapi dengan kekuatan Allah dan bersama Allah. Maka orang yang rajin berdoa itu tanda dia mengutamakan kekuatan Allah untuk menghadapi setiap godaan itu. Saudari-saudara, perlulah setiap orang mampu mengasah ketajaman hatinya dengan cara memperhatikan pesan Tuhan seperti yang tadi sudah kita sambut di dalam Injil, yakni bahwa setiap orang hendaklah mampu mengenal tanda-tanda zaman. Untuk itu, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang penting dan mendalam di dalam hidupnya, hendaklah bisa menanyakan kepada hati masing-masing, apakah kehendak Tuhan padaku atas peristiwa yang sedang atau telah kualami ini? Juga perlu bertanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan supaya saya dapat mengalami perkembangan hidup imanku oleh karena peristiwa itu. Dan yang perlu juga dipikirkan, langkah-langkah apa yang harus aku ambil untuk merealisir kehendak Tuhan itu. Kalau kebiasaan melakukan refleksi atas pengalaman hidup ini dilakukannya, kiranya kepekaan akan tanda-tanda zaman bisa berkembang terus. Salah satu contoh dari kehidupan kita yang secara tidak langsung mengembangkan kepekaan akan tanda-tanda zaman ialah peristiwa yang baru saja dan sedang kita alami ini, peristiwa pagebluk corona. Corona ini merupakan wabah yang sangat mengerikan karena terjadi di seluruh dunia dengan akibat yang sangat buruk bagi kehidupan manusia di seluruh dunia ini, baik dalam hal ekonomi
maupun dalam hal kesehatan penghuni dunia ini dirusak. Tetapi bagi orang beriman, peristiwa pagebluk corona ini kiranya menjadi berkat, blessing in disguise. Kalau tetap ditangkap dalam kacamata iman yang hidup. Ada keluarga yang hidupnya sangat berkekurangan dalam hal ekonomi, tetapi masih bisa melanjutkan hidupnya walaupun terkena pagebluk corona ini. Karena walaupun keluarganya tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan untuk hidup, ternyata banyak kawan karibnya yang mengirimkan kepadanya 5 kilogram beras lewat paket, ada yang mentransfer uang ke rekening keluarganya itu 300.000. Dari gereja juga ada tindakan bantuan berwujud sembako kepada keluarga yang terdampak. Ada juga sumbangan dari pengembangan sosial ekonomi paroki, juga dari kelompok karitatif, dan masih banyak sumbangan mengalir ke keluarga itu. Di dalam kacamata iman, tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang peka pada tanda-tanda zaman. Sehingga mereka tergerak hatinya untuk berbagi berkah, berbagi rezeki. Itu tindakan-tindakan tangan Tuhan yang memberikan bantuan lewat orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Belum lagi dampak bagi anak-anak sekolah. Berkat terjadi pagebluk corona ini, anak-anak menjadi sangat terganggu di dalam kegiatan belajarnya, sehingga suasana sekolah sangat membosankan karena hanya belajar di rumah terus. Bagi anak-anak yang terbuka akan tanda-tanda zaman, ternyata ada banyak anak-anak sekolah yang malah begitu bertahan di dalam belajarnya, sehingga anak-anak tetap mampu mencapai meraih nilai yang bagus-bagus. Juga kelompok-kelompok doa yang hidup di paroki kita malah semakin bersemangat di dalam mendoakan orang-orang yang sakit, entah karena terdampak corona atau mengalami permasalahan-permasalahan. Bahkan misa penyembuhan pun semakin banyak yang hadir karena percaya akan Allah yang tetap merangkul mereka. Saudara-saudara, banyak kelompok-kelompok yang lain yang melakukan tindakan yang sama, yang tergerak oleh tanda-tanda zaman yang dialaminya dan dimaknai dengan baik. Termasuk para mahasiswa pun, walaupun sangat susah di dalam menekuni studinya di kampus, mereka tetap tekun di dalam studinya. Bahkan para bapak ibu pun mendukung agar mereka bisa makan, terlebih anak-anak yang ada
di kos-kosan karena berasal dari luar Jawa. Ini semua kiranya menjadi tanda bahwa pagebluk corona itu malah semakin membuka mata hati agar mampu menangkap tanda-tanda zaman. Saudara-saudari terkasih, mengenal kehendak Allah lewat tanda-tanda zaman yang terjadi atau yang kita alami, itu tanda bahwa kita mampu hidup dengan iman bahwa Tuhan tiada henti memelihara kehidupan kita dan bahkan memperhatikan kita satu persatu sebagai penghuni bumi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.